Hai, gue Pita. Kali ini gue ditemani oleh kopi dan cookies. Akhir tahun itu merupakan masa yang paling tepat untuk merefleksikan apa yang sudah dicapai di tahun yang berjalan sebelum masuk ke tahun yang baru. Karena ini channel tentang keuangan, jadi ya gue refleksinya tentang personal finance gue aja ya. Tahun 2021 ini gue melihat pertumbuhan net worth gue bertambah sebesar ini sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2020 di mana gue mencatat net worth sebesar terutama karena selama lockdown tahun 2020 memang biaya hidup gue turun serendah-rendahnya. Sementara market mengalami fluktuasi yang sangat menguntungkan. Buat orang yang terus konsisten berinvestasi, penurunan ini memang wajar sih. Mengingat dengan makin bertambahnya net worth gue, perhitungan presentasinya juga akan makin kecil. Yang kedua, financial independence number goal gue tahun ini mencapai 20%. Ini berarti gue memiliki jumlah investasi aktif dan pasif setara dengan 5 tahun biaya hidup. Angka ini di luar dengan nilai properti dan kendaraan gue karena emang gue masih menganggap itu sebagai kebutuhan konsumtif. Gue memulai perjalanan FIRE gue di tahun 2016 dengan net worth negatif atau artinya memiliki hutang yang lebih besar daripada nilai aset. Di tahun 2018, gue akhirnya bisa menyelesaikan target membeli properti pertama gue dan mulai fokus membangun investasi aktif menuju financial independence number gue yang memang gue kesampingkan untuk sementara waktu itu ya, untuk fokus menumpuk cash. Satu hal yang gue perhatikan dari perjalanan ini, dari tahun 2019 butuh waktu 2 tahun gue untuk membangun financial independence number gue hingga mencapai 10%. Untuk mencapai 20%, gue cuma butuh 1 tahun. Perkiraan gue untuk mencapai 30% akan butuh 9-10 bulan. Gue melihat tren secara konsisten waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat karena memang compound interest gue mulai bekerja. Dan dengan disiplin, tetap menyisihkan setidaknya 50-60% penghasilan untuk diinvestasikan. Pengalaman ini juga membuktikan bahwa di awal perjalanan financial independence, savings rate jauh lebih penting dibandingkan dengan investment return. Emang benar, compound interest ini hanya akan bekerja bila kita membiarkan investasi kita tidak dikutak-atik dalam waktu yang lama. Makin besar jumlah yang dimasukkan untuk digulung dalam compound interest, makin cepat tujuan finansial kita bisa tercapai. Jadi gue mengerti, orang yang memang berusaha mencapai financial independence, tapi mereka misalnya menabung atau menginvestasikan hanya 10% dari penghasilan mereka, itu perjalanan mereka akan jauh lebih lama daripada yang bisa menabung dan menginvestasikan lebih besar lagi, misalnya 50, 60, 70, dan lain-lain. Demikianlah refleksi gue selama tahun 2021. Gue akan berusaha lebih optimistis dalam menyambut tahun 2022. Jadi buat lu, selamat tahun baru! Apa resolusi finansial lo di tahun 2022? Ingat, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!